Pak Arif bertekad untuk tidak membiarkan Arina dibawa pergi oleh Viko. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk menyabotase mobil Viko agar Viko tidak bisa pulang ke rumahnya dengan membawa Arina. Viko sudah tahu isi hati Pak Arif karena sebelumnya Viko sudah mendengar perdebatan antara Pak Arif dengan papanya. Pak Arif sempat mengatakan pada Pak Baskara bahwa dia akan melakukan apapun untuk memisahkan Viko dengan Arina. Oleh karena itu, Viko kini mulai berhati-hati dengan Pak Arif. Saya akan lakukan apapun. Ternyata Pak Arif adalah ular berkepala dua. Di depannya Viko, Pak Arif bersikap baik seolah-olah dia merestui hubungan antara Arina dengan Viko dan akan dengan senang hati menjadi wali di dalam pernikahan ulang Viko dan Arina. Tetapi ternyata di belakang Viko, Pak Arif tidak menyukai Viko dan akan melakukan apapun untuk memisahkan Viko dengan Arina. Viko pun memaksa Arina untuk pulang bersamanya. Arina yang tidak tahu menahu tentang apa yang Viko tahu pun merasa bingung dengan sikap Viko yang tiba-tiba berubah menjadi seperti tidak menyukai ayahnya. Arina hanya menurut saja ketika Viko menggandeng tangannya untuk pulang karena Arina tidak mau ribut dan berdebat dengan Viko. Tetapi ketika hendak menyalakan mobil, starternya mati. Arina bingung karena sebelumnya mobil Viko baik-baik saja. Viko mulai berpikiran buruk pada Pak Arif. Apakah mungkin semua itu adalah ulah dari Pak Arif? Han berhenti di rumah Om Baskara. Hah? Reno tidak akan menyerah untuk bisa bertemu dengan Arina walaupun semua orang mencoba untuk melarangnya. Jika Reno tidak bisa menemui Arina di rumah Pak Arif, maka Reno akan pergi ke rumah Pak Baskara untuk bertemu dan bicara pada Arina. Ren, kamu gila? Aku mau bicara sama Arina. Hana tidak habis pikir dengan sikap Reno. Setelah semua yang terjadi antara mereka dan Pak Baskara, Reno masih saja tetap berani untuk datang ke rumah Pak Baskara. Reno tidak peduli dan tidak takut pada Pak Baskara. Setelah semuanya yang terjadi, kamu mau balik lagi ke rumahnya Om Baskara? Dia harus bisa bertemu dan bicara dengan Arina. Sini. Bentar. Tunggu. Gak apa-apa, biar aku aja. Tanpa sengaja Arina menjatuhkan minuman kaleng yang ingin dibukanya. Viko datang dan langsung mengambil minuman kaleng itu dari tangan Arina. Viko, ntar dulu. Arina melarang Viko untuk membukanya karena minuman bersoda itu baru saja terguncang karena terjatuh. Viko tidak mendengarkan peringatan dari Arina. Dia tetap saja membukanya. Dan hal itu sudah diduga oleh Arina akhirnya terjadi. Minuman itu tumpah dan busanya menyembur mengotori tangan Viko setelah Viko berhasil membukanya. Arina tertawa terbahak-bahak melihat tangan Viko kotor oleh busa dari minuman yang bersoda. Viko meledek Arina yang terlihat begitu gembira menertawakan dirinya yang sedang kena sial. Dengan menahan tawa, Arina mengatakan bahwa Viko memang ngeyel. Arina sudah memperingatkan agar tidak membuka minuman bersoda itu setelah terjatuh. Tawa aja. Sekarang Viko merasakan sendiri akibatnya. Kan tadi aku udah bilang, tunggu dulu. Bu Intan menahan Reno yang telah sampai di halaman rumah Pak Baskara. Kamu harus pergi dari sini. Bu Intan berusaha untuk mencegah agar Reno jangan sampai bertemu dengan Arina. Bu Intan sangat yakin Viko dan Pak Baskara tidak akan membiarkan Reno bertemu dengan Arina. Aku gak akan pergi sebelum aku ngomong sama Arina. Arina sudah bukan milik kamu lagi. Reno tidak peduli. Dia tidak takut pada Viko dan Pak Baskara. Reno harus bertemu dengan Arina. Melihat kedatangan Reno, Pak Baskara menjadi sangat murka. Saya akan izinkan kamu untuk ketemu sama dia. Keluar. Dia menghampiri Reno dan menarik tubuhnya untuk menjauh dari Bu Intan. Pak Baskara dan Reno kemudian berkelahi. Viko dan Arina terkejut mendengar suara ribut-ribut dari halaman rumah. Viko mencoba untuk mencari tahu ada keributan apa di depan rumahnya. Viko pun geram begitu melihat Reno yang berkelahi dengan papanya. Viko yakin Reno memang sengaja datang ke rumah papanya untuk bertemu dengan Arina. Viko tidak akan membiarkan Reno bertemu dengan Arina dan berhasil mempengaruhi Arina untuk membatalkan pernikahan ulangnya dengan Viko.